Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sahabat Dahsyat, masih kembali lagi bersama kita di Gaspol. Dan malam hari ini atau hari ini kita kedatangan, Assalamualaikum, Mbak Mimi Jamilah. Mimi Jamilah, nama memang asli Mimi Jamilah? Nama aslinya Mimi Jamilah. Mimi Jamilah. Lebih panjang lagi sebenarnya. Mimi Jamilah? Lailatul Mubarokah. Waduh, Lailatul Mubarokah, alhamdulillah ya. Mimi Jamilah, Lailatul Mubarokah, alhamdulillah. Ya, aktivitas ya sehari-hari dari Mbak Mimi ini bahkan menyempatkan kalau di mobil baca Al-Quran, kadang di kesempatan apa baca Al-Quran. Nah, kesehariannya dari Mbak Mimi sendiri dalam mengisi masa mudanya itu gimana? Kalau aku mungkin karena dari kecil itu sudah dibiasain apa ya, kayak dari bangun tidur, terus sekolah, pulang sekolah harus ngapain, itu jadi terbiasa sampai dewasa. Rutinitasnya apa? Rutinitasnya yang waktu kecil atau? Ya, dan mulai kecil kan karena kita muda ini terbentuk dari didikan kecil juga. Gitu. Jadi pagi-pagi itu udah bangun subuh gitu, bangun subuh dari sebelum sekolah tuh udah diajarin. Jadi orang tua bilang kalau misalnya nanti kalau usia 7 tahun kamu nggak sholat itu udah boleh dipukul gitu. Jadi dari kecil tuh udah diajarin seperti itu. Terus pagi-pagi udah bantu orang tua, entah itu beres-beres kayak gitu. Sampai sekolah, pulang sekolah nanti boleh main tapi nggak sampai sore atau sampai malam gitu. Jadi ada batasannya. Sebelum maghrib sudah pulang. Kayak gitu. Sampai jadi kebiasaan sampai besar. Sampai sekarang ini terbawa. Sampai sekarang terbawa. Nah, merasa berat nggak gitu? Kan ada teman-teman kawan-kawan kita yang lain tuh yang mohon maaf seumuran dengan Mbak Mimi itu wah santai ura-ura nongkrong kemana-mana. Kan sedang Mbak Mimi sendiri tidak melakukan seperti itu. Merasa ada rasa enak banget ya di sana kayak harus gini gitu. Sebetulnya kalau dulu iya, karena banyak yang dilarang kan, tapi namanya orang tua itu kan ada rasa khawatir ya Ustaz ya, Kak. Jadi kalau misalnya kita diarahin, kayak misalnya temen main gitu, kayak nggak tahu waktu, kita kayak yang iri gitu, kenapa sih nggak boleh. Terus misalnya kayak aku nih dari kecil kan sekolahnya madrasah, terus pesantren gitu. Pengen sekali-kali kayak nyoba di umum gitu, tapi nggak dikasih. Bahkan waktu aku SMA kelas 2 itu kan udah mulai penjurusan ya. Iya. Jadi di sekolah aku tuh dulu ada IPA, IPS, ada bahasa Arab, ada bahasa Jepang. Nah aku nih sekali-kali penasaran pengen terjun ke sesuatu yang belum pernah aku jamah gitu. Pengen belajar bahasa Jepang saat itu. Terus aku pilih bahasa Jepang. Terus sebelum kita masuk ke penjurusan kan kita harus ada persetujuan orang tua dulu. Iya. Terus abi aku lihat, ngapain masuk bahasa Jepang gitu. Katanya udah bahasa Arab aja karena mungkin beliau ngelihatnya anak-anaknya ini kan dari kecil dididiknya Al-Quran gitu. Jadi pengennya tuh sejalan gitu. Karena kan Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Milihnya bahasa Jepang tapi orang tua mengarahkan ke bahasa Arab. Ke bahasa Arab ya udah. Akhirnya waktu itu sambil nangis lah ya gitu. Kita pengennya ke sana. Sebenarnya waktu itu sempat juga dalam hati menolak ya, dalam arti pengennya belajar bahasa Jepang gitu ya. Namanya kita masih remaja ya saat itu, masih sekolah. Rasa penasarannya tuh tinggi sama sesuatu yang kita sukai gitu. Kebetulan memang aku suka kartun juga gitu, suka hal-hal yang berbau Jepang saat itu. Jadi pengen mengeksplor gitu rasa interest aku ini. Tapi karena tidak diizinkan sama orang tua, akhirnya minat aku nih diarahkan ke yang sesuai sama aku gitu. Walaupun ya agak bertolak belakang saat itu. Tapi ya berkahnya ya terasa saat ini ketika kita memang nurut dan taat sama orang tua, itu berkahnya terasa ketika kita sudah dewasa. Jadi terasa sekarang ya. Jadi istilahnya dulu Mimi ini pengen istilahnya Harajuku gitu ya. Ternyata orang tuanya pengen Arab Saudi ya. Jadi karena memang, tapi kalau kita mau menaati apa yang dikatakan orang tua, insya Allah apa yang disampaikan orang tua juga bagus dan bermanfaat sampai sekarang. Kalau tanggapan Pak Ustadz dengan apa yang disampaikan? Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali yang dibawa kelelawar. Iya benar. Jauh dia. Pohon tidak jatuh tetap di pohonnya. Nah itu ya. Nah apa maknanya bahwa orang tua Mbak Mimi ini kan pecinta Quran, penggiat Al-Quran. Inginlah diwariskan kepada anak-anaknya supaya tetap
mengalir bacaan-bacaan Quran setelah beliau wafat. Kemudian dipilihkanlah anaknya yang memang sesuai dengan disiplin, sesuai dengan kebiasaannya yang dilakukan. Jadi karena selalu ngaji, pasnya itu ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Kalau bahasa Jepang bisa juga kalau mau dinyambungkan. Ya kan semua Quran itu semua bisa diterjemahkan dalam bahasa apa saja. Nah, cuma yang lebih pas menurut bapaknya adalah ya sudah enggak usah bahasa Jepang, bahasa Arab saja. Namanya anak-anak waktu itu ya kan kita maunya sama saya dulu. Saya mau jadi dokter, bapak saya mau kalau saya sarjana agama. Alhamdulillah karena mengikuti orang tua, saya ikut. Ini buat adik-adik ini mahasiswi ya. Kadangkala kita harus mengalah, kadangkala kita harus mengesampingkan ego kita untuk membahagiakan orang tua. Hari ini belum kita dapat faedahnya. Tahun ini barangkali belum kita lihat apa gunanya. Ternyata ke depannya karena kita ingin mendapat ridha orang tua, maka keluar ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua. Kemudian, nah setelah itu, setelah dia ikuti kemauan orang tua, dia dapat faedahnya karena memang untuk kebaikan. Nah sekarang yang saya ingin tahu adalah apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan waktu luang dengan keahlian untuk baca Quran? Kalau misalnya ada waktu luang, kebetulan kan memang di rumah itu lingkungan pesantren ya Ustadz. Jadi tinggal di daerah? Aku di daerah Ciledug. Oh Ciledug. Iya. Jadi lingkungan pesantren. Jadi memang ketika ada waktu luang, kita sama-sama santri gitu ngaji. Dan orang tua tuh mengarahkan kalau ada waktu luang coba diisi gitu. Jadi kita memang membagikan ilmu yang ada gitu ya, kayak misalnya tilawatil Quran itu diajarkan ke para santri biar nanti pahalanya itu ngalir kayak gitu. Oke, jadi penasaran mau dengar ngajinya? Boleh. Ya, satu ayat lah kita dengar. Siap. Silakan Mbak Mimi. Mari kami persilakan Mbak Mimi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, memang luar biasa. Luar biasa. Ini kalau punya istri seperti ini Pak Ustadz, ini tiap bulan berasa Ramadan Pak Ustadz. Jadi kalau kita lagi pening, lagi ada masalah, baca ayat suci Al-Quran, itu menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, maka hatimu akan jadi tenang. Adik-adik remaja ini semua, kalau bisa share lah itu. Jadi apa itu history di IG, ya baca-baca ayat suci Al-Quran yang 1 menit. Supaya bukan niat pamer ya Pak Ustadz? Bukan niat pamer kebaikan pun tidak ada masalah. Ada pahalanya atau tidak, jangan urusan kita, biar Allah yang tahu. Share kebaikan-kebaikan itu. Yang nge-share dapat pahala. Kemudian yang mendengar dapat pahala. Dia sebarkan lagi, dapat pahala lagi. Ya, coba mulai membiasakan nge-share kebaikan-kebaikan dalam dunia fotografi. Betul. Nge-share mau foto-foto hal yang baik juga ya Mas. Nah Mbak Mimi, di balik semua yang sudah Mbak Mimi lakukan hingga sekarang ini, sebenarnya masih ada nggak sebuah momen atau hal yang membuat Mbak Mimi
masih merasa menyesal? Oh kenapa dulu saya nggak gini, kenapa dulu nggak... Ada nggak hal penyesalan yang ada di Mbak Mimi? Kalau dari sisi waktu ya, dari sisi waktu itu pasti ada ya. Yeah. Kalau dilihat dari sekarang gitu, kenapa dulu tidak bisa, istilahnya tuh aku pernah ada di satu momen yang mana saat itu sebetulnya itu baik ya, kayak misalnya aku kan suka ikut MTQ kayak gitu. Terus saat itu ada di bulan Ramadan. Nah itu kan bulan Ramadan tuh datangnya 1 tahun sekali ya. Yang sering disesali itu adalah ketika kita terlalu sibuk, kayak misalnya ikut bukber. Ikut, sebetulnya bukber nggak masalah sih, sah-sah aja gitu. Tapi kadang yang disesali itu momen saat Ramadan itu tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Nah, gitu itulah sih, gitu. salah satu yang sering terlihat tuh. Itu. Datang bulan Ramadan, kita sibuk dengan janjian reuni, kita sibuk dengan janjian, tidak memanfaatkan yang benar-benar bulan Ramadan. Banyak yang terjadi seperti itu. Saat itu. Akhirnya aku introspeksi kesini-sininya harus bisa dimanfaatkan meskipun aku cuma hatam 1 kali. Oh luar biasa sekali. Soalnya sayang banget. Iya. Mungkin ada yang disampaikan berkaitan dengan cerita atau tentang tema ini Pak Ustadz, kami persilahkan. Ya, merugi orang-orang yang melewati waktunya tanpa hal-hal yang bermanfaat. Iya. Sekaya apapun seseorang, secerdas apapun dia, tidak mungkin bisa mengembalikan waktu yang telah kita lewati. Maka kata Ali bin Abi Thalib, waktu ibarat pedang. Kalau kau abai, dia akan menebasmu. Tapi kalau kau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dia akan membersihkan masa depan. Dahsyat sekali, luar biasa. Baik, Mimi, terima kasih meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi cerita dengan kita. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih ada sesuatu yang menarik untuk pemirsa semua. Tetap di Gaspol. Gaspol memang.